Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia 87% populasinya adalah umat Muslim. 5 agama tersebar di Indonesia dari sisanya dari 87% Muslim tersebut. Nah, ini menjadi tantangan, jangan sampai kemudian mayoritas Muslim itu menekan yang minoritas. Jadi single majority itu kemudian tidak bersikap moderat terhadap yang minoritas. Yang menjadi tantangan adalah sekarang ini kita melihat juga bagaimana kehidupan di Indonesia ini, masyarakatnya sudah pada masyarakat yang urban. Itu 86,7%. Sehingga pola pikirnya sudah berubah. Kalau dulu pola pikir desa, sekarang sudah berubah di pola pikir perkotaan, jelas modern, ya, modern. Kemudian middle class, jadi daya belinya juga berubah, daya beli masyarakat, karena mereka sudah berada di kalangan menengah ke atas, jumlahnya 62,8% ini. Nah, yang ketiga yang menjadi tantangan yang berat juga ke depan adalah kaum milenial, yaitu mereka yang berumur 17 sampai 34 tahun. Mereka ini menghuni di 34% di Indonesia ini, jumlah yang tidak sedikit. Jadi mereka akan mewarnai kehidupan keberagamaan di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekarang bukan menjadi kaum milenial. Mungkin Bapak Ibu yang sudah di atas 35 tahun, itu sudah Bapak Ibu masuk kaum kolonial bisa jadi itu ya. Nah, bagaimana karakternya? Nah, karakter di dalam keberagamaannya itu tentu berbeda. Mereka bisa jadi adalah memiliki sikap keekstriman karena religiusitasnya yang tinggi. Sebagai contoh, kemarin beberapa kasus kita ketahui ada pengeboman, ya, pengeboman di Surabaya, kemudian ada juga keluarga Anton, ada keluarga Tri Murtono, itu di Surabaya. Nah, ini menjadi tantangan yang berat. Nah, tantangan berikutnya adalah riset-riset. Ya, kita ketahui bersama bahwa riset yang dilakukan oleh berbagai kalangan, itu ada guru dan siswa, itu lebih dari 50% itu bersikap radikal. Nah, bagaimana kemudian lembaga pendidikan itu menjadi upaya penyusupan terhadap kaum intoleran, kaum ekstrim, kaum fundamentalis. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian juga di masjid-masjid, itu khutbah-khutbah itu menjadi khutbah-khutbah yang radikal, menyerang pemerintah, kemudian menjelek-jelekan pemerintah. Bahkan di masjid-masjid BUMN, kok masjid di mana itu adalah masjid pemerintah malah menyerang pemerintah. Ini sebuah riset yang memang harus segera diantisipasi. Nah, maka moderasi beragama itu adalah menjadi penting di dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Urgensinya adalah karena tantangan yang pertama adalah ekstrim, cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang ekstrim. Kemudian yang kedua adalah klaim kebenaran. Ya, mereka menganggap bahwa dirinya paling benar di dalam paham agamanya. Regimentasi paham agama menjadikan rezim agamanya paling benar. Dan kemudian tantangannya ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak mau hormat bendera, mereka juga tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi lagu Indonesia Raya dianggap sebagai sebuah bid'ah,
sebagai sebuah hal yang dilarang oleh agama. Nah, ini menjadi tantangan. Maka moderasi beragama bisa dilihat dari sikap-sikap eksklusif, ya. Kemudian superiority. Ada juga mereka intoleran. Kalau orang itu sudah tidak toleran, itu bisa jadi mereka tidak moderat. Kemudian mereka klaim kebenaran, menganggap dirinya paling benar. Kemudian yang tertinggi ini adalah penyerangan terhadap ideologi, ekspansi ideologi ekspansinya. Itu mereka menyerang ideologi orang per orang, bahkan faham orang lain itu diserang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ini maka yang diperlukan adalah Pancasila. Pancasila menjadi penting di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dari tantangan-tantangan yang sudah kami sampaikan, ini adalah Pancasila sebagai dasar negara yang mempertemukan faham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa. Demikian juga ketika kita bermoderasi beragama, pada hakikatnya adalah kita berbangsa. Ketika kita memiliki sikap moderat, maka kita memiliki sebuah sikap berbangsa yang baik. Demikian sebaliknya, ketika kita memiliki sikap berbangsa yang baik, maka itu adalah menjadi ciri orang yang moderat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita itu menjadi hebat? Karena adalah Pancasila yang senantiasa bisa kita lestarikan, kita implementasikan, kita kemudian laksanakan di dalam kehidupan kita melalui ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah menjadi tantangan kita. Maka di dalam keberagamaan kita tidak boleh kemudian yang eksklusif, legal formalistik, yang memang ini ada di dalam kehidupan keberagaman di Indonesia. Kemudian praktek beragama yang kedua adalah praktek substantif dan inklusif. Jadi beragama itu tidak eksklusif tapi inklusif, menerima atau terbuka kepada siapa saja dan tidak merasa dirinya paling benar di dalam kehidupan keberagamaannya. Jadi benar untuk dirinya sendiri, internal itu memang pemahaman ajaran agamanya benar untuk dirinya, tapi kemudian jangan menyalahkan orang lain. Nah, itulah tidak boleh truth claim. Nah, selanjutnya menjadi penting bagi kita bahwa keberagamaan, sketsa keberagamaan di Indonesia yang banyak tantangan tersebut itu menjadi urgensi, menjadi penting kehidupan beragama yang moderat. Itulah kita perlu tanamkan moderasi beragama. Kita perlu kuatkan, tingkatkan moderasi beragama di Indonesia dengan keragaman yang tentu menjadi tantangan yang sangat tinggi, yang sangat penting bagi kehidupan beragama di Indonesia, sehingga insya Allah dengan tantangan-tantangan tersebut kita bisa lalui dan moderasi beragama senantiasa bisa kita kuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.